Karena nggak ada gadis goblok zaman itu. Mau hamil sebelum kawin hukumnya cuma satu, mati, saudara. Bukan dilempari bakpo, enak lah. Dilempar batu sampai mati, bayangkan. Jadi mengapa dari sorga langsung ke rumah Maria? Kenapa Gabriel nggak perlu jalan-jalan dulu keliling? Sebab sorga sudah melihat ada satu gadis yang menyembah dia, yaitu Maria. Dari situ saya belajar, seorang penyembah modelnya cuma satu, taat. Mau nurut atau tidak. No, kalau nggak dipilih karena nurutnya, Tuhan diskusinya berbulan-bulan, nerangkan kayunya mesti kamu potong, kamu mesti begini, oh capek sudah. Salah banjir, beneran salah banjir itu. Itu saja dia perlu waktu 120 tahun bangun kapal, saudara, bayangkan. Begitu pula Abraham. Kalau Papa tidak mengetahui hati yang taat, bisa berapa minggu itu bantahnya. Iya pergi kemana lah? Uang sakunya mana? Terus wah pertanyaan macam-macam. Aku nggak sendiri terus juga punya istri. Terus aku juga punya harta benda banyak. Terus bagaimana? Aku juga punya kemenakan. Wah macam-macam itu. Abraham cuma iya. Sama ketika dia minta Ishak, saudara. Dia nggak bertele-tele. Dia cuma jawab iya. Karena Abraham menyembah. Penyembahan kita cuma satu, mau taat atau tidak. Dan ketika Papa melihat hati Maria, dia mau nurut, dia mau taat, langsung pergi. Saudara, betul, lagu yang dikarang oleh Pak William Daun itu, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, namun Tuhan tetap bagianku. Biar itu jadi penyembahan kita dalam hidup ini. Apapun boleh habis dari hidup. Ishak. Contohnya Ishak. Sama ketika dia menemukan Yusuf. Papanya melihat hati anak ini taat. Sama ketika dia menemukan Daud. Ketika Papa melihat tadi Daud taat. Coba seorang yang belum tahu, saya akan buka dulu ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Tiap kali saya ingat firman itu saya tuh kagum. Ketika firman itu disampaikan kepada Samuel, saudara, ini hebat sekali. Ketika firman itu disampaikan kepada Samuel, kalau kita Daud kita tahu lah dia memang penyembah yang luar biasa. Kita tahu. Baik secara praktis hidupnya dia memang seorang pemusik, dia seorang pengubah lagu, kita tahu. Tapi kita mau ambil ketaatan. Ketika Papa bicara kepada Samuel bahwa dia sudah menemukan pengganti Saul. Nah, sudah ketemu kisah Rasul 13 ayat 22. Perhatikan dua kalimat penting di situ. Ketika dia bicara Sam, aku sudah menemukan pengganti Saul. Daud anak Isai dari Bethlehem. Papa berkata gini, satu, seorang, dalam bahasa Inggris, a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. Terjemahan mengatakan seorang yang hatinya terus di belakang hatiku. Kalimat kedua di ayat itu. Dan seorang yang akan melakukan segala kehendakku. Nah, yang mengherankan saudara dengar. Ketika firman itu disampaikan kepada Samuel. Dengar pertanyaan ini. Daud sudah dipilih, sudah diurapi, sudah melayani atau belum? Ayo, sudah atau belum? Belum apa-apa. Belum apa-apa lagi sekali. Jadi belum dipanggil, belum diurapi, belum apa-apa. Yang mengherankan. Bagaimana Papa di surga sudah bisa tahu kalau dia itu penurut, dia itu penyembah? Padahal belum apa-apa. Jawabannya, Papa melihat hati. Satu-satunya tempat yang sangat rahasia dalam hidup kita adalah hati kita. Hati ini penuh misteri. Suami istri sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun seterusnya.
tetap masing-masing gak akan tahu isi hatinya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia akan tahu isi hati orang lain. Tidak akan pernah tahu. Maka itu mengapa tidak ada pengadilan yang adil di bumi? Mengapa semua pengadilan perlu minimal 2 saksi? Jawabannya, karena gak ada yang tahu isi hati. Kalau semua hakim diberi hak oleh Tuhan membaca isi hati orang, semua maling ketangkap sudah. Nah, betul gak? Ketangkap semua sudah. Pembunuh pun ketangkap karena sudah tahu baca hati orang. Saudara, yang tahu isi hati kita cuma kita sendiri dengan Bapa di surga. Tidak ada orang tahu. Maka itu menjadi penyembah. Itu urusan hati. Bukan suara, bukan fasilitas, bukan penampilan, bukan hati. Hati. Bicara penyembahan, maka itu pusatnya. Bagaimana hati kita? Kalau kita sering khawatir hidup, kalau kita masih meragukan Bapa di surga, berarti kita belum layak untuk jadi penyembah. Karena yang kita lakukan pasti salah. Bergaul dengan dia, ayatnya di Amos 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang apabila mereka 2 gak bersepakat? Nah, kata sepakat itu pernikahan. Suami istri. Hubungan kita dengan Yesus dalam penyembahan seperti itu. Suami istri yang gak saling trust. Kalau mereka hubungan seks, itu pelacuran. Karena gak ada saling trust, gak ada kepercayaan. Untuk apa? Sama kita berjalan dengan Bapa di surga, gak ada trust. Maka itu gak sekedar belief, tapi trust. Kenapa Maria berani hamil sebelum nikah? Karena dia trust. Kenapa Abraham berani pergi, nggak tahu suruh kemana? Karena trust tadi. Kenapa Papa pilih Nuh? Karena Papa tahu Nuh itu percaya betul, trust. Sehingga suruh buat kapal dia buat. Jadi setelah taat, muncul kata trust. Berani mempercayakan diri. Kenapa Abraham berani memberikan Ishak? Karena dia percaya. Walaupun anak itu mati, Tuhan bisa hidupkan dia lagi. Trust. Suami istri, kalau soal keuangan masih belum saling percaya. Nah, apanya? Betul. Selama Pak Roni ngomong tadi, saya ingat seorang. Ya, waktu saya ketemu dia di Hamburg, di Jerman. Setelah dia amati, dia ngomong gini. Oh, saya baru tahu sekarang. Ternyata orang Jawa itu cuma punya 2 panggilan. Kalau nggak pendeta ya pelawak. Oh, 2 ya, tambah 3 dia. Baik, kita lanjutkan. Maaf saudara, kalau suami istri uang masih dipisah dan saling gak pernah tahu jumlahnya, awas, saudara belum menikah, engkau serhubungan seks, engkau berzina. Kenapa? Karena trust itu hal yang penting sekali. Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ ada apamu. Di sini ya ada apamu. Ayo, di situ, di mana ada hartamu, ada apamu. Ayo. Nah, jangan pura-pura lupa. Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi kalau suami istri hartanya terpisah, mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena hatinya pasti bisa. Saudara boleh punya akun bank yang berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Kalau sampai masih ya, tapi nggak bisa. Suami itu orang yang paling pintar ngabisin duit. Kenapa masih mau tidur bersama? Trust itu penting untuk pernikahan. Apa kita kepada kita
Dia nggak cuma believe tapi dia percaya kita, trust kita. Karena nggak ada gadis goblok zaman itu. Mau hamil sebelum kawin.